Allah Subhanahu wa taala, al-ahdu baini wa baina 'abdi as-shalah. Salat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Baik itu kondisi sibuk, baik kondisi masak, baik kondisi sedang transaksi toko lagi rame-ramenya, boleh tidak ditinggal? Tidak boleh. Itu adalah sholat. Sehingga saking pentingnya sholat, Allah menjadikan sholat ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggal apapun sebabnya. Mau kondisi apapun harus sholat. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan dan membuat kemudahan-kemudahan di beberapa sebab. Contoh, di dalam sholat ada yang namanya sholat jamak, baik itu takdim atau takhir. Boleh ditakdim, boleh ditakhir. Di salah satu hukum lagi ada yang namanya sholat itu dikosor atau diringkas, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenapa Allah membuat hukum sedemikian rupa? Karena Allah tahu bahwa saja hambanya tersebut akan ada masanya, dia itu ada di masa yang mungkin butuh yang namanya keringanan. Boys itu bilang Nabi ya disana, kata Kanjeng Nabi. Jadi dengan hukum yang gampang, mudah, tapi tidak membuat Allah marah. Di saat kondisi-kondisi tertentu, siapapun tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam kondisinya sakit. Mau sakit gigi, mau sakit kaki, mau sakit kepala, sakit apapun, yang namanya sholat tetap harus sholat. Tapi ada kemudahan. Kemudahannya apa tadi? Ya tadi contohnya orang yang mau operasi, contohnya. Kalau orang yang mau operasi, kira-kira kalau memang dia bisa sholat dulu, ya dia sholat. Contoh operasinya jam 1 siang, dia memungkinkan dia sholat sebelum operasi. Sekalian jamak takdim karena ada uzur nih, ada sebab, ada keringanan karena dia akan melakukan operasi. Karena apa? Mungkin operasinya bisa panjang atau operasinya pendek tapi dampaknya lama, itu kan bisa. Sehingga apa? Hamba tersebut tetap wajib sholat. Seandainya kok hamba tersebut karena suatu tindakan dokter dia tidak bisa meninggalkan tidak bisa melakukan sholat, itu ya tidak melakukannya karena uzur. Karena ada Karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tindakan medis sehingga dia tidak bisa sholat. Contoh, ada orang yang habis dioperasi itu nggak sadar 12 jam. Contoh, otomatis dia tinggalkan sholat tidak? Meninggalkan, tapi meninggalkannya ada sebab. Tapi kalau meninggalkan sebab gara-gara cuma nonton sinetron, itu yang bermasalah. Kenapa mak kok sampai ketinggalan sholat? Nanggung tadi lagi seru-serunya tadi, perangnya tadi lagi seru-serunya. Jadi apa? Ya beda hukumnya. Hukumnya nonton tadi dengan hukumnya yang operasi ya beda. Sama-sama tidak sholatnya, tapi di hadapan Allah beda. Kalau yang satu karena ada sebab memang tindakan medis, ya tidak masalah. Tapi kalau yang satunya tadi ya karena lalai. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka kata Allah untuk orang yang suka lupa sholat. Khusus nanti nerakanya khusus. Yang nggak sholat khusus nerakanya. Alat siksanya khusus. Palu dari kecil-kecil sampai palunya segaban-gaban tuh komplit semuanya. Penggorengan dari yang kecil sampai yang gede itu komplit semuanya. Artinya apa? Di sini ada kemudahan. Makanya sakit selama dia masih bisa sholat, ya dia sholat. Kalau sekiranya nggak bisa sholat, ya dia diampuni sama Gusti Allah karena memang sedang kondisi tidak bisa sholat. Tapi dia punya kewajiban. Kewajibannya apa, Mak? Mengkodok sholat di saat sudah sadar atau sudah memungkinkan untuk sholat. Artinya apa di sini? Di saat hamba tadi mau melakukan tindakan medis, kalau memang dia masih bisa sholat, dia sholat dulu.
Tapi kalau tidak bisa sampai dia keluar waktu sholat dan belum sholat, maka diampuni sama Gusti Allah. Tapi dia punya kewajiban untuk mengkodok di saat sudah sehat. Jelas ya Kang ya? Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Sepusing apapun, ya Allah kepala saya sakit, sampai jidat itu ketutup koyok semuanya nih saking peningnya nih. Akhir bulan biasanya kalau kayak gitu tuh, nyut-nyutan semuanya. Terus gimana nih? Saya udah nggak bisa, nggak bisa berdiri sambil tiduran. Pokoknya nggak boleh meninggalkan sholat. Baik, jadi apa? Yang terpenting adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah harus dikerjakan. Cuma ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah ringankan. Puasa, wajib tidak puasa? Wajib tidak. Tapi boleh orang tidak puasa karena sebab. Contoh bepergian yang memenuhi syarat. Bepergian masafah yang baik, perjalanan yang jauh, itu boleh tidak berpuasa. Kenapa? Bepergian. Kenapa ke Jakarta contohnya 100 lebih, 200 kilo, boleh kita tidak puasa. Tapi tetap wajib mengkodok puasa. Jangan sampai gara-gara kepleret kok perginya terus buka puasa. Ada es kelapa muda itu. Kenapa nggak puasa? Kan katanya Ustadz yang penting bepergian, nggak boleh. Jadi di Bima beli es kelapa. Kenapa saya musafir? Bukan. Diatur sama Gusti Allah. Jadi apa? Keringanan-keringanan itu diberikan oleh Allah karena sebab tertentu. Tapi kalau tidak karena sebab, maka yang melakukan dan yang meninggalkan dari semuanya adalah melakukan dosa-dosa yang membuat Allah murka. Wallahu a'lam bishawab.